Kedua adalah mengenai ketika saya bilang ada transaksi yang dibeli dengan harga 20 sampai 30 ribu teman-teman ya per meter. Jadi yang namanya transaksi ini yang saya dapat dari narasumber adalah dari satu narasumber teman-teman ya. Jadi ada waktu itu seorang pejabat daerah membebaskan lahan-lahannya di situ yang dibeli dengan harga antara 20.000 sampai 30.000 dari satu narasumber. Tetapi untuk tidak membuat ini menjadi sebuah hal yang membingungkan, yang namanya transaksi PIK itu Pantai Indah Kapuk itu melakukan banyak transaksi teman-teman ya. Bukan cuma satu atau dua transaksi tapi banyak. Nah tentu saja harganya nggak semuanya 20.000, 30.000 teman-teman ya. Jadi harga itu ditaksir dari lokasinya, daerahnya ya, luasnya, bagus atau enggaknya, dekat sama jalanan atau enggak. Jadi itulah yang menentukan harga naik atau turunnya. Jadi ada aja transaksi yang bisa harganya mungkin di bawah 20-30 ribu, tapi ada transaksi yang harganya bisa di atas 20 sampai 30 ribu, bisa juga di atas di situ ya. Alhamdulillah, ini ketemu sama penjualnya. Siapa ya? Iya, saya sama Gus Irfan kan kemarin kan rame tuh di beberapa channel itu Pak Said Didu itu sampai podcast yang katanya ada pemaksaan dalam penjualan tanah. Gimana Pak? Bener nggak itu Pak? Oh gini, setahu saya jual beli atas dasar suka sama suka. Ya, gimana? Oh gitu. Suka atas suka, Setiap jual beli itu atas dasar suka sama suka. itu oke, siap. Ada di hadapan notaris. Permisi Pak. Disaksikan oleh kepala desa setempat. Tidak ada pemaksaan ya. Suka atas dasar suka sama suka jual beli. Iya. Ada saksi Dan bayarnya lunas ya Pak ya? lunas. Alhamdulillah. Langsung pelaku langsung ya yang menjual tanahnya ke pihak pengembang. Terus harganya maaf Pak kalau boleh tahu per meter bener nggak itu 35.000 Pak? Tanah saya dibayar 150.000. Waduh. Ini kok jomplang sekali dari Pak Said itu yang katanya 50.000, 35.000. Aduh, ini Ya, tanah saya dibeli seluas sekitar 2 hektar. 2 hektar sih. Saya dan 150.000 kali 2 hektar. Boleh. Sekitar 3 miliar ya dapatnya. Hampir. Jadi gini lah Pak Husin, jadi kami memastikan tidak dalam rangka menyudutkan siapapun yang bikin konten, tetapi kan karena konten itu kan dilihat seluruh Indonesia. Dan saya lihat PIK ini membangunnya, PIK ini kan membangun, bukan merusak. Termasuk bangun masjid yang luar biasa, tapi itu nggak disorotin sama Pak Said Didu. Dan beritanya salah. Jadi Pak Said Didu itu saya sayangkan, harusnya tabayun dulu, misalnya ke penjual. Nah, ketika transaksinya sudah benar, melanggar aturan enggak, bener nggak Pak ada aksi kayak penekanan premanisme atau apa Pak Yusuf? Saya nggak pernah lihat itu. Oh, nggak pernah juga ya. gitu loh. Terus gimana Gus Irfan? Ya. Setelah wawancara dengan Pak Yusrin ini dan bisa dikonfirmasi, betul. bukti-bukti pembayarannya juga bisa dicek loh Pak Yusrin. Betul, siap Pak ya. Yusrin ya. Siap. Foto-fotonya waktu nerima pembayaran pelunasan ada nih. Semua. Ada. Ada ya. Dan tidak Yang mana nantinya setelah diolah oleh Pantai Indah Kapuk, harganya sekarang kalau udah jadi rumah ya penuh dengan infrastruktur itu mungkin sekitar 20 sampai 30 juta per meter ya. Yang awalnya kurang lebih puluhan ribu itu ya walaupun bervariasi, nah ini bisa ada naik tingkat. Nah, perbedaan di situ kenapa? Karena yang namanya developer itu bukan cuma dia beli terus besok tiba-tiba naik, kagak teman-teman. Itu harus diolah itu lokasinya. Ya.
Misalnya kalau itu dulunya empang, diuruk dulu, diberikan fondasinya dulu di situ. Nanti bangunlah tol ya. Jadi ada tol baru itu yang dibangun oleh PIK 2. Di situ kurang lebih memakan biaya sekitar 27 triliun teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi developer itu enak dan mudah, tidak teman-teman. Banyak developer-developer yang gulung tikar, termasuk developer-developer BUMN teman-teman ya. Kita lihat banyak yang sedang bermasalah sekarang dan nggak bisa bayar tagihan teman-teman ya. Jadi memang sih kalau kita lihat enak, kita cuma ngomong, wah lu enak banget sih beli 20.000, 30.000, besok jadi 20-30 juta, ya kan naiknya berapa tuh kalau 1.000 ke juta? 1.000%, naiknya 1.000%, 1.000 kali lipat. Nggak segampang itu gitu loh. Kalau semuanya segampang itu, ya developer bukan cuma PIK doang dong, developer lain semuanya harusnya juga sukses kan, tapi ini kan tidak teman-teman ya. Karena kenapa? Biaya-biaya itu mahal. Ya, di paving dulu, dikokokkan dulu, diratakan, nanti biaya lagi di situ, bikin jalanan, biaya lagi, tanam pohonnya, bikin biaya lagi, nanti saluran air, saluran listrik, dan sebagainya banyak banget teman-teman ya. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi sangatlah tidak mudah menjadi seorang developer. Tapi jika ada sukses, menjadi developer sukses, itu kemungkinan untuk menjadi konglomerat atau kemungkinan untuk menjadi salah satu 9 naga sangat memudahkan teman-teman ya. Karena kita lihat siapa, bukan cuma Ashok Agwandong yang bisa menjadi 9 naga atau sukses di bidang pembangunan teman-teman ya. Kita lihat kompetitor dari PIK ada lagi teman-teman ya. Contohnya kompetitor Agung Podomoro. Jadi kalau ini tadi Agung Sedayu, ini ada Agung Podomoro di situ ya. Kalau nggak salah namanya pemiliknya Trihatma Haliman di situ ya. Dan Agung Podomoro ini membangun banyak sekali tower-tower apartemen teman-teman ya. Dari Central Park dia bangun di situ, terus dari Boulevard Kemayoran, Boulevard juga dia bangun juga Said Sudirman berkolaborasi dengan Pico Group waktu itu ya teman-teman. Jadi banyak, ada Pico Group juga, ini mereka kalau nggak salah masih saudara. Ya, juga ada Intiland di situ juga bergerak di bidang pembangunan real estate teman-teman. Jadi kompetisinya banyak juga teman-teman. Ya, jadi jangan kita pikir, wah gampang banget ini jadi gampang banget jadi developer, gampang jadi 9 naga. Kalau kayak begitu, semua orang mudah dong. Timothy mau jadi 9 naga juga gampang. Nggak semudah itu. Nanti mungkin ya, kalau saya nggak tahu Timothy kenal apa nggak masuk Aguan, mungkin suatu saat saya bisa ajak ketemuan kalau memang dia mau jadi 9 naga juga gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga. Mungkin hari ini lagi stres karena banyak beritanya itu menunjukkan dia katanya sedang diperiksa penyidik ya. Jadi saya nggak mau banyak ganggu, padahal saya sebenarnya ada janji ketemu dia juga gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu yang kita lihat tentang PIK ya, tentang 9 naga yang harus kita perhatikan teman-teman. Dan ternyata video saya sebelumnya yang saya naikin udah banyak viral ya di media-media sosial. Saya